Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan kelima, di mana masih dalam suasana bulan Ramadan. Jadi saya memutuskan untuk kalian belajarnya via video pembelajaran dulu. Nah, apa yang akan kita bahas di pertemuan 5 di statistika deskriptif kali ini, yaitu tentang ukuran kecenderungan memusat data tunggal. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada table of contents-nya atau daftar isi. Yang pertama kita akan membahas tentang tendensi sentral, kemudian juga ada rata-rata hitung, geometri, rata-rata tertimbang, median dan modus, serta fraktil yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, apa yang dimaksud dengan tendensi sentral? Jadi tendensi sentral ini merupakan pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral ini untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Kita masuk ke rata-rata hitung atau min. Nah, min ini biasanya diketahui sebagai ilmu hitung rata-rata. Rata-rata untuk populasi diidentifikasi dalam huruf Yunani, yaitu mu, ini dibaca mu, dan rata-rata untuk sampel adalah M atau X bar. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama ada pengertiannya tadi sama, rata-rata hitung merupakan nilai yang mewakili sekelompok data. Di mana di sini ada X bar. X bar ini ditandai dengan X ada garis di atas. Ini dinamakan dengan bar. Sama dengan mu, yaitu 1/n dikalikan sigma X1. Kemarin kan kita udah belajar tentang sigma. Nah, penjabarannya yaitu X bar sama dengan 1/n dikalikan X1, X2 sampai dengan X tak terhingga. Contoh kasusnya, diketahui nilai statistik 8 mahasiswa sebagai berikut, bisa kalian baca sendiri di sini. Maka rata-rata hitung adalah X bar dengan rumus yang sudah dibacakan atau ditentukan sebelumnya, maka kita hitung langsung masuk aja ke perhitungannya. X bar sama dengan mu sama dengan 1/8, di mana ada 8 mahasiswa atau 8 data, maka kita masukkan 1/n-nya adalah 1/8, dikalikan dengan data atau nilai masing-masing mahasiswa tersebut. Kita akumulasi semua data yang ada di sini. Maka X bar sama dengan mu, yaitu 1/8 dikalikan dengan hasil dari akumulasi, yaitu 505, maka didapatkan mu ataupun rata-rata hitungnya adalah 63,125. Nah, kalau ini kayaknya mudah ya untuk dipahami. Sekarang kita masuk ke rata-rata ukur atau geometri. Rata-rata ukur geometri ini merupakan rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Nah, berbicara tentang akar pangkat, berarti kalian harus menggunakan alat bantu hitung, kalkulator, ataupun Microsoft Excel. Nah, pengertiannya tadi udah bisa dibaca. Kita masuk langsung ke rumusnya, di mana G atau geometri sama dengan N akar pangkat X1 dikalikan X2 sampai dengan X tak terhingga. Atau bisa juga menggunakan rumus log G sama dengan sigma log XI dibagi dengan N-nya. Nah, kita langsung masuk aja ke contohnya. Diketahui data X1 ada 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. Maka rata-rata ukur data tersebut adalah menggunakan rumus yang ini, dia menggunakan akar pangkat. G atau geometri sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 4 dikali 8, yaitu X1, X2, dan X3. Kenapa akar pangkat 3? Karena datanya ada 3, karena yang diakarkan adalah N. Maka yaitu G akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, kalau ini kalian harus menggunakan kalkulator, tapi kalau udah mahir banget untuk mendapatkan hasil pangkat seperti ini, ya nggak apa-apa, silakan. Kemudian kita masuk ke rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot atau weighted average ini merupakan rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Nah, setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Jadi akan berkelompok antara bobot dan nilainya. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini ada X bar sama dengan jumlah atau sigma X I dikalikan dengan WI dibagi dengan sigma WI.
Nah, contohnya, untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujiankan. Matematika diberi bobotnya 50, bahasa Inggris diberi bobot 30, dan pengetahuan umum diberi bobot 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Jadi matematikanya 65 berarti di atas bobot atau di atas rata-rata. Kemudian bahasa Inggrisnya 70 di atas rata-rata juga, dan pengetahuan umum juga di atas rata-rata yaitu 20, di mana dia mendapatkan nilai 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Nah, kalau kita mau menghitung antara bobot dan nilai, maka kita harus mengelompokkan dulu di masing-masing subjek atau di masing-masing mata pelajaran. Di mana tadi ada matematika dengan nilainya 65 dikalikan dengan bobotnya 50. Ditambah dengan bahasa Inggris juga sama, nilainya 70 dikalikan dengan bobotnya 30, ditambah dengan pengetahuan umum nilainya 80 dikalikan dengan bobot 20. Dibagi dengan bobot masing-masing, di mana ada 50, 30, dan 20. Maka dikalikan, dijumlahkan hasilnya yaitu X bar sama dengan 69,5. Masuk lagi kita ke median. Jadi median di sini merupakan suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Nah, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N telah terurut terletak pada posisi yang N plus 1 dibagi 2. Nah, kalau ada ganjil dan genap itu nanti perhitungannya berbeda. Kita langsung masuk ke contohnya aja. Diketahui nilai mata kuliah statistik 8 mahasiswa AMK adalah sebagai berikut. Sekian, 80, 75, dan sekian-sekiannya. Mediannya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, di sini ada 8 mahasiswa, jadi otomatis ini akan mudah untuk dicari nilai tengahnya atau dibagi 2. Tinggal kita lihat aja hitung masing-masing, karena 8 bagi 2 kan biasanya 4 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian juga data yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini nilai genap, karena tidak ada nilai tengahnya atau nilai sendirinya di sini, maka yang kita hitung adalah nilai terdekat dari nilai tengahnya. Nilai terdekatnya atau nilai dari pembatasnya ini ada 75 dan 75. Maka untuk rumus nilai median genap yaitu 75 plus 75 dibagi 2, maka 150 dibagi 2, maka nilai tengahnya adalah 75 juga. Jadi kan karena di sini ada nilai genap, otomatis kan kita bagi 2 nih. Untuk nilai tengahnya ini kan sebenarnya ada plus nih. Kalau dia ganjil pasti dia sendirian di situ. Itu yang merupakan nilai tengahnya. Tapi karena ini nilai genap, otomatis dia ikut kelompok sini dan ikut kelompok sana. Nah, caranya untuk mendapatkan nilai yang rata, kita harus menambahkan jumlah terdekat dengan garis tengahnya baru dibagi 2. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau menghitung median ganjil? Sama datanya seperti ini, tapi dia hanya 7 mahasiswa. Nah, nilainya kita urutkan lagi, ini kan random ya, berarti kita harus mengurutkan datanya dari terkecil dan terbesar. Nah, bedanya dengan median yang genap tadi kan harus menyamakan antara hitungan yang keempat data tersebut. Nah, kalau ini bedanya karena ada 7 mahasiswa, otomatis ada data satu di tengah yang sendirian atau nggak punya teman. Dimana kan di sini ada tiga data, kemudian di sini juga ada 3 data. Maka nilai tengah mediannya jelas bisa tergambar di sini yaitu 75. Jadi seperti itu untuk menghitung cara median atau nilai tengahnya. Kemudian kita masuk ke modus. Modus bukan berarti modus. Wah, jadi gimana tuh? Jadi modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Nah, jadi memang yang paling banyak, yang paling sering muncul itu dinamakan dengan modus. Diketahui nilai mata kuliah statistik 8 mahasiswa sama. Nilai modusnya yang mana? Jadi kalian lihat nilai yang paling tinggi. Ini tidak perlu mengurutkan juga nggak apa-apa, tapi kalian bisa lihat di sini nilai yang paling banyak keluar yaitu ada 75, karena nilainya ada 2, ada 1, 751, dan 752. Sisanya kan dia masih single-single sendiri. Jadi seperti itu untuk menentukan modus. Kalau yang ini gampang.
Nah, selanjutnya kita masuk ke fraktil. Kalau fraktilnya agak sedikit complicated, jadi kalian harus menyimaknya dengan baik. Nah, fraktil ini merupakan satu ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi beberapa bagian yang sama. Yang pertama ada kuartil, desil, dan persentil. Apa bedanya? Silahkan simak. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kuartil. Jadi kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi sama atau 4 bagian. Namanya quarter, kalau bahasa Inggris kan artinya seperempat, maka ada menjadi dibagi menjadi 4 bagian. Nah, rumus kuartil di sini ada Q1 ya, bukan KI. Kemudian ada Q2 dan Q3. Kalau kuartil ini sampai dengan 3 saja. Nah, untuk rumus Q1-nya sama dengan seperempat dikalikan N plus 1. Sama dengan Q2 juga ditentukan 2/4 kali N plus 1, Q3 3/4 kali N plus 1. Contohnya, berat badan 10 bayi di Kecamatan Ciherang adalah sebagai berikut. Nah, ada angkanya, ini masih random, berapakah nilai kuartil 1? Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengurutkan data dari kecil ke besar. Jadi sama seperti tadi, kita harus menghitung ataupun mengurutkan dari angka terkecil ke besar. Dapat udah nih data pengurutannya, kemudian hitung letak kuartil. Tadi kan kita pengen hitung kuartil 1, jadi kita menggunakan rumus yang ini, seperempat N plus 1. Nah, seperempat N plus 1, N-nya berapa? N-nya ada berapa banyak datanya? Ada 10 data, maka di sini kita letakkan yaitu 10 plus 1 rumus konstannya. Maka didapatlah 11/4, nilainya 2,75. Nah, karena nilai 2,75 ini bernilai antara nilai 2 dan 3, kalau dibulatkan ngerti nggak? Jadi kan ini nilainya 2,75. Jadi dia berada di nilai antara 2 dan 3. Jadi dia berada di antara X2 dan X3. Jadi dia bingung, dia berada di antara di tengah-tengah ini. Nah, untuk perhitungan kuartil, maka rumusnya tetap dimasukkan antara nilai X2 dan X3. Nah, kita langsung masuk ke nilai kuartil satunya. Tadi kan kita udah pertama yang kedua ini kita hitung letak kuartilnya. Sekarang kita hitung lagi nilai kuartilnya. Untuk menghitung nilai kuartil 1 sama dengan X2 plus 0,75. Nah, 0,75 dari mana? Itu akan saya jelaskan di bawah. Nah, dikalikan dengan X3 dikurang X2. X3 dari mana? Karena memang tadi nilainya yang ditentukan kuartilnya ada di antara nilai 2 dan nilai 3. Jadi ada di antara X2 dan X3. Maka rumusnya dijabarkan seperti ini. X2-nya berapa? X2-nya kan kita tentukan dari penjabaran langkah 1 tadi, yaitu ada 4, X1 3, X2 4, X3 4, X5 4 ada 5 dan seterusnya. Jadi karena di sini ada X2-nya ada 4, maka kita tuliskan 4 plus nilai konstantanya tadi 0,75 dikalikan dengan 4 X3-nya, X3-nya ternyata masih 4, dikurang dengan X2 yaitu 4, maka hasilnya 4. Nah, nilai 0,75 itu didapat dari pemecahan antara 2,75, di mana nilai 2 kan sudah terwakilkan dari X2. Jadi dari 2,75 ini kita ambil peletakannya yaitu X2 plus 0,75. Jadi kalau misalnya kita tutup aja nih nilai X-nya, ini kan merupakan nilai 2, ditambah dengan 0,75 sisanya atau ujungnya, maka didapatlah hasil konstantanya yaitu 0,75. X2 ini kan harus diturunkan lagi menjadi angka yang sesuai dengan yang ada di pengurutan data. Dan plus 0,75 ini tidak ada pengikatan atau tidak ada X, maka dia tetap nilainya atau konstan. Jadi seperti itu. Jadi karena antara 2 dan 7,5, jadi 7,5 ini adalah 0,75 dan 2 udah diwakilkan di X2. Jadi seperti itu ya pemahamannya. Oke, kita masuk ke desil. Nah, desil ini sama seperti kuartil, bedanya desil dibagi 10, di mana kuartil tadi 4, sekarang desil dibagi 10. Rumus desil sama DI
dikalikan N plus 1 dibagi 10. Nah, I-nya itu sampai berapa? I-nya itu dari 1 sampai 9 aja. Jadi 10 nggak dimasukkan. Jadi dari 1 sampai 9. Contohnya, di sini ada nilai ujian statistik 8 mahasiswa AMK BSI sebagai berikut. Ada datanya, kemudian tentukan desil 2 atau D2. Nah, langkahnya sama seperti perhitungan kuartil 1 tadi atau perhitungan kuartil, kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Ada 20 sampai dengan 90. Jangan sampai salah untuk pengurutan angkanya ini karena nanti berdampak untuk perhitungan letak dan nilainya. Nah, hitunglah letak desil. Nah, tadi kan yang diminta adalah desil 2 atau D2. Maka rumusnya adalah I, ini 2, DI, 2, dikalikan 8, 8 merupakan N plus 1, 8 ada jumlah datanya, plus 1 dibagi 10. Jadi 2 dikali 8 plus 1 dalam kurung dibagi 10. Maka 2 kali 9 dibagi 10, 18 dibagi 10 adalah 1,8. Nah, sama lagi, kita harus memecah lagi. Nilainya 1,8, angka tersebut berada di nilai X1 dan X2. Jadi di antara 1 dan 2. Maka kita susupkan nilainya ada di antara sini, antara X1 dan X2. Nah, kita hitung nilai D2-nya. Nah, D2-nya tadi, ruangan rumus X1, yang paling pertama, ditambah 0,8, sama seperti penjabaran sebelumnya, karena ada sudah angka 1 diwakilkan, ditambah dengan konstanta, sisanya di setelah koma, 0,8, dikalikan dengan X2, dikurang X1. Jadi di sini X1-nya ada 20, ditambah 0,8, dikalikan dengan 45, 45-nya adalah X2, dikurang dengan X1, 20, maka hasilnya 40. Nah, nilai 0,8 itu didapat dari pemecahan antara 1,8. Jadi seperti ini. Jadi yang satu sudah masuk di X1, jadi dia mewakili jadi X1, sisanya plus 0,8 ini jadi nilai konstan. Jadi nilainya angka setelah koma jadi nilai konstan. Seperti itu pemahamannya. Oke, paham ya untuk desil. Sekarang kita masuk yang terakhir ada persentil. Nah, kalau persentil kan biasanya sama dengan persentase. Jadi otomatis dia dibagi dengan nilai 100-nya. Jadi rumus PI-nya sama kayak rumus teman-teman sebelumnya, yaitu N plus 1 dikalikan 100, di mana I sama dengan 1 sampai 99. Jadi karena dia ada 100, jadi dimulai angkanya dari 1 sampai 99, jadi nggak sampai 100. Nah, contoh soal lagi, jadi 10 bayi lagi nih ada di Kecamatan Ciherang sebagai berikut datanya, timbangannya ya ini. Berapakah nilai persentil 10 atau P10? Nah, kita masukkan lagi. Di sini ada langkah 1 pengurutan data seperti biasa, kemudian di sini yang kedua ada perhitungan letak persentil. Nah, letak persentilnya itu tadi kan soalnya ada P10 ya. P10 itu sama dengan I-nya tadi ada 10 yang di sini soal yang ditanyakan. Kemudian dikalikan dengan N plus 1. N-nya ini merupakan di sini, karena di sini ada 10 data. Memang sama-sama 10, jadi hati-hati harus bisa membedakan. 10 plus 1 dibagikan dengan 100, jadi 110 dibagi 100 yaitu 1,1. Karena nilainya 1,1, jadi 1,1 dia mau 1 enggak, 2 enggak, jadi dia ada di antara tengah-tengah ini, antara 3 dan 4 ya, atau X1 dan X2. Nah, hitung nilai P10-nya. P10-nya sama kayak rumusnya, X1 plus 0,1, angka di belakang koma, dikalikan dengan X2 dikurang X1. Jadi 3, X1-nya di sini 3, ditambah dengan nilai konstan 0,1, dikalikan dengan pengurangan dari X2, dikurang dengan X3. Nah, jadi hasilnya dapatlah 3,1. Nah, nilai 0,1 itu didapat dari pemecahan antara 1,1, di mana nilai S1 sudah diwakilkan dari X1. Nah, jadi dari di sini udah diwakilkan 1,01, maka sisanya adalah konstannya adalah 0,1. Jadi semoga kalian paham untuk peletakan nilai konstannya ini. Ya, tidak lengkap kalau tidak
tugas karena biar mahir, jadi kalian bisa memperhitungkan bagaimana cara menghitung min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil dari data-data yang ada di sini. Jadi silahkan kalian coba kerjakan latihan individual masing-masing. Nanti link pengumpulan tugasnya atau deadline-nya akan saya umumkan di WhatsApp group. Oke, ini ada quotes-nya, "Practice make us right and repetitions make us perfect." Jadi, dengan ada latihan kalian bisa merasa benar untuk mengerjakannya, tapi kalau mengulang-ulang itu akan memberikan kalian kesempurnaan atau kemahiran dalam mengerjakan statistik deskriptif. Jadi terima kasih atas perhatiannya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ajukan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.